orang-orang yang memiliki alur jiwa yang tidak baik, maka kita akan dapati fisiknya juga tidak baik. Banyak penyakit yang menimpa dirinya. Dan ketika orang alur jiwanya baik, jiwanya dalam keadaan tenang, jiwanya dalam keadaan baik, jiwanya selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jiwanya tidak dalam keadaan letih, maka fisiknya juga akan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita mengambil satu tema tentang kesehatan. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa wa sihatul liman ittaqa khairun minal ghina wa tibun nafsi minan ni'am. Tidak mengapa seseorang menjadi kaya asalkan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Dan hati yang baik adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dari penggalan hadis tersebut, tidak masalah kita menjadi kaya asalkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaan tanpa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala justru ini akan membahayakan. Penggalan berikutnya, kesehatan bagi orang-orang yang bertakwa itu lebih baik dibandingkan dengan kekayaan. Maka di penggalan yang kedua ini, sehat, nikmat sehat jauh lebih baik dibandingkan dengan nikmat kaya. Nah, kita dapati banyak orang-orang kaya yang justru tidak sehat, yang akhirnya terbatasi nikmatnya karena sakit. Sementara orang-orang yang sehat, dia akan mudah untuk berbahagia. Banyak hal-hal di alam semesta ini, dalam kehidupan ini, yang bisa dirasakan kebahagiaan justru pada saat kita sehat. Maka sehat lebih baik dibandingkan dengan kaya. Kemudian di penggalan berikutnya, hati yang berbahagia atau jiwa yang tenang adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di penggalan yang ketiga menunjukkan bahwa yang paling baik dari kaya, dari sehat adalah keadaan hati yang tenang, adalah keadaan jiwa yang baik. Hadirin yang berbahagia, keadaan jiwa seringkali berpengaruh kepada kesehatan. Orang-orang yang memiliki alur jiwa yang tidak baik, maka kita akan dapati fisiknya juga tidak baik. Banyak penyakit yang menimpa dirinya. Dan ketika orang alur jiwanya baik, jiwanya dalam keadaan tenang, jiwanya dalam keadaan baik, jiwanya selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jiwanya tidak dalam keadaan letih, maka fisiknya juga akan sehat. Sehat harus dijaga. Sebagaimana ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus menjaganya. Maka menjaga kesehatan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimanakah cara kita menjaga kesehatan dalam kehidupan kita? Maka perhatikanlah pola kehidupan kita. Pola hidup kita, apakah sudah berjalan dengan baik sesuai yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan? Menjalankan ibadah dengan baik, makan dan minum dengan baik, berpakaian dengan baik. Baik di sini tentu saja harus ini dikata. Baik itu artinya kita melakukan makan, minum, berpakaian dengan cara yang baik dan berasal dari harta yang halal. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, bagaimana kita menjaga kesehatan adalah dengan menjaga nutrisi yang masuk ke dalam diri kita. Apakah nutrisi itu seimbang atau tidak? Dan yang ketiga, inilah yang paling penting. Jagalah jiwa kita dari rasa benci, dari sombong, dari tertekan, dari kecewa, dan dari gelisah. Seseorang yang selalu dalam keadaan gelisah, seseorang yang selalu dalam keadaan kecewa, seseorang yang selalu dalam keadaan sedih, ini akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Maka sebagai usaha, bentuk usaha kita agar menjaga kesehatan kita adalah hilangkan kesedihan kita, hilangkan kekecewaan kita, hilangkan sifat marah kita. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesehatan pada tubuh kita dan kesehatan pada jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.